Hai Church, Shalom, jumpa lagi dalam program Aku dan Keluargaku. Hari ini saya mengambil tema keluarga adalah prioritas. Kalau saya boleh bertanya kepada saudara, apakah saat ini yang menjadi prioritas dalam hidup saudara? Mungkin saudara berpikir cukup lama, karena mungkin saat ini saudara sedang berjuang untuk mengatur prioritas dalam hidup saudara. Di dunia yang sibuk sekarang ini, kita bisa menjadi pribadi yang tergesa-gesa untuk menangani banyak hal, tanggung jawab di dalam kehidupan kita. Dan tampaknya kita tidak punya cukup waktu untuk menyelesaikan semuanya di dalam kehidupan kita. Bahkan kita sering bertanya-tanya dalam hati kita, apa sih prioritas dalam kehidupan kita? Mungkin ada sebagian orang menjawab bahwa prioritasnya adalah istrinya, prioritasnya adalah anak-anaknya, prioritasnya adalah orang tuanya, prioritasnya adalah anggota keluarganya yang lain. Tapi ada juga yang berkata bahwa prioritas hidupku adalah hobiku, cita-citaku, pekerjaanku. Bahkan ada orang-orang yang melayani, dia berkata prioritasku yang penting pelayanan. Ada juga yang menjawab, prioritas dalam hidupku adalah komunitas yang aku miliki saat ini. Masing-masing kita punya jawaban yang berbeda-beda ketika ditanya, apa sih prioritas dalam kehidupanmu? Nah, firman Tuhan di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39 sebenarnya mengajarkan kepada kita apa sih prioritas dalam kehidupan kita. Dikatakan demikian, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, sebagai orang percaya, seharusnya Yesus menjadi prioritas yang pertama dalam kehidupan kita kalau kita mengacu di dalam Matius 22, 37 sampai 39. Yesus menjadi pribadi yang utama di dalam kehidupan kita. Selanjutnya yang menjadi prioritas yang kedua dari kehidupan kita adalah pasangan kita, bukan anak-anak. Karena pasangan kitalah yang akan menemani sampai akhir kehidupan kita. Kalau anak-anak itu ada musimnya, ada waktunya mereka akan meninggalkan kita. Mungkin karena kuliah, mungkin karena mereka menikah dan mereka akan meninggalkan kita. Tetapi pasangan kita akan terus ada sampai akhir kehidupan kita. Selanjutnya, prioritas kita setelah pasangan kita adalah anak-anak dan baru yang lainnya. Saudara, di Alkitab ada sebuah contoh. Kita belajar dari keluarga Lot. Lot ini adalah keponakan Abraham. Abraham membawa Lot dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Abraham yang tanpa anak dan Lot adalah seorang yang tanpa ayah. Jadi Lot dan Abraham ini memiliki hubungan keluarga sebagai paman dan keponakan. Abraham dan Lot adalah pribadi yang sama-sama diberkati oleh Tuhan. Sampai mereka memiliki ternak yang sangat banyak. Dan itu akhirnya membuat konflik karena mereka tidak lagi mempunyai tempat yang cukup untuk ternak mereka. Sehingga terjadi konflik antara hamba-hamba Abraham dan hamba-hamba Lot. Kemudian Abraham memutuskan untuk mereka masing-masing menemukan tempat yang tepat. Dan Abraham mempersilahkan Lot untuk menentukan pilihan terlebih dahulu. Saudara, Lot memilih sebuah daerah yang menurut pandangannya itu baik. Subur, menghasilkan sesuatu yang dia harapkan. Lot ini ingin hidupnya sukses dan dia melihat Sodom dan Gomora sebagai tempat yang sangat baik menurut pandangannya. Namun ternyata ada dosa yang sangat besar di kota itu dan membuat
banyak korban terjadi karena dosa kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang Sodom dan Gomora. Dan doa orang ini sampai kepada Tuhan. Dan Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk menghancurkan Sodom dan Gomora. Saudara, kalau kita lihat pada waktu itu Lot itu sedang duduk di pintu gerbang ketika malaikat Tuhan datang ke Sodom dan Gomora. Kalau duduk di pintu gerbang berarti ini adalah orang penting. Lot adalah seorang anggota dewan kota. Nah, tugas dari seorang anggota dewan kota ini adalah dia menerima tamu. Karena ini hal yang sangat penting. Kalau tamunya baik, maka kondisi kotanya akan baik. Tapi kalau tamunya adalah tamu yang jahat, maka itu akan menentukan kondisi kotanya. Kondisi itu akan menjadikan kota itu kota yang jahat. Nah, kedatangan dua orang ini pastilah menjadi pusat perhatian Lot yang pada waktu itu duduk di pintu gerbang. Dan Lot ini tidak tahu kalau dua orang ini adalah malaikat utusan Tuhan. Menjadi sebuah tradisi kalau ada orang yang datang di sebuah kota dan tidak punya tempat, maka orang ini akan dijamu dan diberi tumpangan. Kita juga bisa melihat hal ini, peristiwa yang sama terjadi di kitab Hakim-Hakim, di mana ketika ada orang yang datang, maka ketika orang yang tinggal di kota itu melihat orang itu mempunyai kewajiban untuk menjamu dan memberi tempat tinggal, sehingga keesokan harinya orang ini bisa melanjutkan perjalanan. Lot memaksa dua orang ini untuk makan dan menginap di rumahnya. Namun satu peristiwa terjadi ketika Lot memberi tumpangan kepada orang ini. Di dalam Kejadian 19 ayat 4-8 dikatakan demikian. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka." Saudara, kata kami pakai mereka itu artinya mereka mau berbuat asusila. Mereka mau melakukan seks kepada tamu-tamunya Lot. Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Dan ia berkata, "Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka aku bawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku." Saudara, para lelaki Sodom mengepung rumah Lot hendak melakukan pemerkosaan terhadap 2 orang utusan Allah ini. 2 tamu yang menjadi tanggung jawab Lot sebagai dewan kota ada dalam situasi yang sulit. Lot diperhadapkan melindungi tamu, dan satu sisi dia diperhadapkan bagaimana orang-orang ini mengepung rumahnya. Alkitab berkata dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali. Bagaimana semua laki-laki di kota itu mengepung rumahnya Lot. Tentunya panik, saudara. Rumah yang dikepung oleh orang-orang seisi kota. Dan Lot harus menentukan pilihan hari itu. Apa yang harus dilakukan? Di dalam kepanikannya dan kebingungannya, Lot memutuskan sebuah keputusan yang berasal dari pikirannya sendiri. Dia tidak bertanya kepada Tuhan apa yang harus dilakukan. Padahal Lot ini orang baik. Bagaimana kita bisa tahu bahwa Lot orang baik? Kita bisa melihat bagaimana dia berkata kepada orang-orang seisi kotanya dengan memberikan anak perempuan yang belum pernah dijamah oleh laki-laki. Ini artinya Lot tahu bagaimana hidup yang benar, hidup yang baik. Tapi hidup yang baik belum tentu
berarti bahwa dia dekat dengan Tuhan. Seharusnya di dalam kondisi yang sangat genting, dia bertanya kepada Tuhan apa yang harus dilakukan. Tapi dia memutuskan keputusan sesuai pikirannya sendiri. Lot lebih memilih untuk menyelamatkan reputasinya sebagai dewan kota dibanding dia menyelamatkan keluarganya. Dia menyerahkan 2 orang putrinya kepada orang-orang yang hendak berbuat jahat kepada tamunya. Lot lebih memilih untuk menyelamatkan reputasinya dibanding menyelamatkan keluarganya. Padahal kalau Lot sebenarnya bertanya kepada Tuhan, maka Tuhan bisa melakukan apapun. Dan kita tahu bahwa Alkitab menulis, malaikat utusan Tuhan ini membutakan orang-orang yang mengepung Lot, sehingga mereka tidak bisa melihat pintu rumah Lot. Saudara, dari peristiwa ini, bagaimana kita tahu? Lot lebih memprioritaskan reputasinya. Lot lebih memprioritaskan pekerjaannya dibanding dia menyelamatkan keluarganya. Seringkali tanpa kita sadari, kita lebih mementingkan usaha kita, pekerjaan kita, hobi kita dibanding keluarga kita. Seringkali kita punya prioritas yang salah dalam kehidupan kita. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa ekspektasi yang tinggi di dalam pekerjaan, tekanan di dalam pekerjaan membuat kita bekerja melewati batas waktu. Bahkan di dunia nyata hari ini menjadi hal yang wajar kalau orang punya pemahaman bahwa pekerjaan lebih penting dari keluarga. Saudara, kita seringkali bekerja atau melayani sampai kita mengorbankan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita. Dan kita korbankan keluarga kita untuk pencapaian yang kita inginkan. Kita lupa bahwa kita punya keluarga yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan seringkali kita mengorbankan mereka. Ada seorang ibu yang bercerita kepada saya, bercerita penuh dengan penyesalan. Bagaimana peristiwa di masa lalu dia salah ambil keputusan, mengakibatkan hubungan keluarga yang dia harus perjuangkan hari-hari ini untuk dia membuat sebuah hubungan yang baik dengan anaknya. Di masa lalunya dia mengalami kesulitan ekonomi dan membuat dia harus bekerja sedemikian rupa. Yang penting anaknya tercukupi segala sesuatunya. Dia melupakan bahwa relasi itu sebuah hal yang penting di dalam keluarga. Apapun yang diinginkan oleh anaknya, dia turuti, dia penuhi. Sampai-sampai akhirnya pekerjaan itu menyita waktunya untuk dia memiliki hubungan yang berkualitas dengan anaknya. Sampai suatu saat anaknya ini tidak lagi memiliki hubungan yang baik dengan dirinya. Dan penyesalannya terjadi. Dia merasa bahwa dia punya anak, tapi sepertinya tidak punya anak. Karena tidak ada hubungan lagi, saudara. Anaknya itu asik dengan dunianya sendiri. Sementara ibu ini sudah memiliki segalanya, tapi kesepian. Dia lonely, dia merasa sendiri. Dan akhirnya dia harus berjuang keras untuk mendapatkan kembali sesuatu yang hilang dari hidupnya, yaitu anaknya yang dicintai. Saudara, ketika kita mengejar pekerjaan, mungkin secara materi kita memiliki semuanya. Mungkin secara materi saudara sukses, saudara mendapatkan pujian, saudara hebat di luar sana, saudara dicari-cari orang karena kehebatan saudara. Tapi ada satu yang hilang di dalam hidup saudara, yaitu keluarga saudara. Saudara berkata bahwa saudara tidak punya waktu lagi karena waktu saudara sudah habis di pekerjaan. Ada orang-orang yang berkata, kalau boleh nih waktunya enggak 24 jam, tapi 30 jam. Saudara, sebenarnya bukan tidak ada waktu,
Tetapi saudara tidak punya prioritas dalam hidup saudara. Waktu kita memang terbatas, tapi saudara bisa menciptakan kesempatan dalam setiap keterbatasan yang saudara miliki. Bukan saudara tidak punya waktu, tapi saudara tidak punya prioritas dalam hidup saudara. Saudara perlu menyediakan waktu untuk mendoakan keluarga saudara. Saudara perlu menghabiskan waktu saudara dengan keluarga untuk merayakan kehadiran pasangan saudara, merayakan kehadiran anak saudara di dalam hidup saudara. Berbicara satu sama lain, saling melayani, tidak menjauh, tetapi menggunakan setiap kesempatan untuk bersama-sama melakukan aktivitas. Hal seperti ini perlu diciptakan. Hal seperti ini perlu dibuat. Tidak bisa terjadi dengan sendirinya, saudara. Dan kita perlu prioritas untuk bisa semuanya ini terjadi. Ketika orang tua mengabaikan kebutuhan anak demi kemajuan karir, demi kemajuan pelayanan, bahkan sebenarnya mereka sedang menyerahkan sesuatu yang tidak dapat diperoleh kembali dengan sesuatu yang tidak akan bertahan dengan lama. Uang yang kita miliki, ketenaran yang kita miliki, itu tidak dapat bertahan dengan lama. Tapi keluarga yang kita miliki, kedekatan dengan mereka, itu sesuatu yang panjang waktunya. Dan kita juga bertanggung jawab terhadap keluarga yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah bolak-balik prioritas di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan di dalam Amsal pasal 11 ayat yang ke-29 berkata, siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. Saudara, siapa yang dapat menangkap angin? Tidak ada yang bisa menangkap angin. Artinya, kalau rumah tangga yang kita miliki, kita kacaukan dengan membuat prioritas-prioritas yang salah di dalam rumah tangga, maka itu berarti kita sedang melakukan hal yang sia-sia. Jangan kacaukan rumah tangga yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Rumah tangga yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita seharusnya menjadi prioritas dalam hidup kita. Tindakan yang saat ini sedang engkau lakukan adalah cerminan dari prioritasmu. Kalau hari ini engkau memprioritaskan keluargamu, engkau sedang menikmati anugerah Tuhan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan. Jangan tunggu besok, mari lakukan sekarang. Kalau engkau tidak ingin sesuatu yang engkau kerjakan itu menjadi sia-sia, mari buat prioritas yang benar di dalam kehidupanmu. Jadikan keluargamu menjadi prioritas yang kedua setelah engkau menjadikan Tuhan sebagai yang utama di dalam kehidupan. Dan saya percaya kalau kita punya prioritas yang benar, kita akan menikmati kehidupan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin. Tundukkan kepalamu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami belajar bagaimana kami memiliki prioritas yang benar di dalam kehidupan kami. Ampuni kalau selama ini prioritas kami salah. Kami lebih mementingkan kesenangan pribadi kami dibanding prioritas-prioritas yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami tidak mau mengerjakan segala sesuatu yang ujungnya sia-sia Tuhan. Tapi kami rindu prioritas yang kami kerjakan dalam kehidupan kami akan berdampak yang baik di dalam kehidupan kami dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami mau menyerahkan prioritas kami ke dalam tangan-Mu. Tuntun kami ya Roh Kudus untuk kami dapat menentukan prioritas di dalam kehidupan kami supaya hidup kami berbahagia. Kami bersyukur, kami mau menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Terima kasih sudah bergabung dalam program Aku dan Keluargaku. Saya berdoa kiranya program ini memberkati saudara, membuat saudara dapat menentukan prioritas dalam hidup saudara, supaya hidup saudara berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.